Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, apa kabar? Semoga kawan pajak dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat datang di podcast KPP Pratama Jakarta Pasarbo. Di podcast kali ini, saya Andre dan rekan saya Aryati akan membahas tentang PPh final atas transaksi pengalihan hak tanah dan bangunan. Wah, menarik nih. Apalagi kita sebagai kaum milenial yang ingin membeli rumah, gimana ya perlakuan perpajakannya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan bahas satu persatu ya Kak. Sebenarnya apa sih PPh final atas transaksi pengalihan hak tanah dan bangunan? Oke, jadi PPh final itu terutang saat terjadi penerimaan penghasilan atas pengalihan hak atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan. Nah, Kak Andre, definisi pengalihan hak ini menurut undang-undang bisa melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak. Baik Kak Aryati, berarti pengalihan hak ini banyak ya bentuknya. Bisa jual beli, tukar-menukar, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian nih Kak, untuk PPh final sendiri, ini berapa sih Kak besaran tarifnya? Oke, jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2016, besarnya tarif PPh final ini terdiri dari 3 tarif. Yang pertama, 2,5% itu adalah penyerahan hak atas tanah dan bangunan selain pengalihan kepada rumah sederhana atau rumah susun sederhana. Lalu yang kedua, tarifnya adalah 1%, yaitu penyerahan hak atas tanah dan bangunan berupa pengalihan kepada rumah sederhana atau rumah susun sederhana. Lalu yang ketiga ini ada tarif 0%, yaitu penyerahan hak atas tanah bangunan kepada pemerintah, BUMN atau BUMD yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah. Oke Kak Aryati, jadi berdasarkan PP 34 tahun 2016 ini dibedakan jadi 3 tarif ya yang berlaku. Mulai 2,5%, 1%, dan 0%. Nah Kak, kapan sih Kak batas waktu pembayarannya? Nah, ini yang perlu kita ketahui juga ya kawan pajak. Jadi PPh final ini terutang pada saat diterimanya sebagian atau seluruh pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Kemudian, batas waktu pembayaran PPh final ini paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah terutang. Jadi contohnya misalnya Kak Andre ini ada transaksi di bulan Maret, maka batas waktu pembayarannya itu tanggal 15 April bulan berikutnya. Baik, pada PP 34 tahun 2016, apakah ada kategori siapa aja sih Kak yang dikecualikan dari pengenaan PPh final ini? Oke, betul Kak Andre. Jadi di PP 34 tahun 2016 ini juga diatur hal apa saja yang dikecualikan dari pengenaan pajak, yaitu 1. Orang pribadi yang memiliki penghasilan di bawah PTKP dan melakukan pengalihan hak dengan jumlah bruto pengalihannya itu kurang dari 60 juta rupiah. Lalu yang kedua, pengalihan hak dengan cara hibah yang termasuk bukan objek pajak. Lalu yang ketiga adalah pengalihan hak karena waris. Lalu yang keempat, badan yang melakukan pengalihan hak dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha. Lalu yang kelima, ada pengalihan hak dalam rangka perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara. Jadi misalnya tanah milik negara tapi dengan perjanjian digunakan oleh pihak swasta, misalnya seperti itu Kak. Lalu yang keenam itu adalah pengalihan hak yang dilakukan oleh bukan subjek pajak. Nah, tadi kan dari Kak Aryati sudah ngasih nih banyak penjelasan mengenai definisi PPh, tarif, waktu pembayaran, serta pengecualian dari penerapan PP 34 tahun 2016. Sekarang Kak Aryati bisa nggak kasih kita contoh nih kasus penjualan pajak tanah dan bangunan itu seperti apa? Oke, jadi gini Kak Andre dan kawan pajak supaya lebih paham ya mengenai pengalihan hak atas tanah bangunan penerapannya seperti apa. Aku kasih contoh nih, misalnya Kak Andre mau beli rumah seharga 1 miliar rupiah. Nah, Kak Andre misalnya belinya dari developer nih. Atas transaksi 1 miliar rupiah itu terutang PPh sebesar 25 juta atau 2,5%-nya. Nah, selain pajak penjual atau PPh ini ada juga BPHTB, tapi BPHTB ini sendiri masuk ke ranahnya Pemda ya, jadi nanti kawan pajak bisa menanyakan ke Pemda, seperti itu.
Baik Kak Aryati, kita udah tahu nih ada pajak dari sisi pembeli ya untuk BPHTB ya, barusan ya, itu adalah ranahnya Pemda. Nah, gimana sih Kak cara kita untuk menyetorkan PPh final atas penjualan tanah dan bangunan ini? Nah, untuk cara menyetorkan PPh final atas tanah bangunan itu ada 3 tahap caranya ya. Yang pertama, kawan pajak membuat kode billing terlebih dahulu. Kode billing ini dibuat untuk kode MAP 411128 dengan kode jenis pajak 402. Lalu selanjutnya setelah membuat kode billing, kawan pajak bisa melakukan pembayaran atau penyetoran. Itu bisa dilakukan di bank persepsi atau kantor pos atau melalui ATM dan mobile banking juga bisa. Lalu setelah melakukan pembayaran, atas pembayaran tersebut yang ketiga dilakukan validasi SSP. Cara melakukan validasinya itu bisa melalui ePHTB di DJP online atau bisa juga kawan pajak melalui notaris. Wah, udah insightful banget ya semua penjelasan dari Kak Aryati. Berarti kawan pajak yang melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan sudah mendapat gambaran nih dan udah tahu juga gimana cara pembayaran dan sebagainya. Nah, kalau seandainya punya pertanyaan lebih detail nih Kak, kita harus gimana ya? Nah, kawan pajak bisa juga berkonsultasi kepada kami melalui berbagai saluran. Yang pertama, kawan pajak bisa datang ke helpdesk di KPP terdaftar atau KPP terdekat dari lokasi kawan pajak. Lalu selanjutnya, kawan pajak bisa juga bertelepon ke Kering Pajak di 1-500-200. Lalu selanjutnya bisa konsultasi melalui WhatsApp juga. Ini untuk yang KPP Pasar Rebo ya. Kita ada di nomor 08211 301 5003. Selain itu, kawan pajak juga bisa mengirim email ke kpp.009@pajak.go.id. Baik, jangan lupa juga follow akun media sosial kami yang lain untuk mendapatkan informasi terkini kami. Baik, jangan lupa follow juga akun sosial media kami yang lain untuk mendapatkan informasi terkini terkait dengan perpajakan. Instagram, Twitter, YouTube bisa di @pajakpasarbo. Terima kasih, sampai jumpa di podcast kami selanjutnya.